Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diah Kusmaningrum. Masih di materi desain grafis percetakan untuk siswa-siswi kelas 11 SMK Negeri 2 Cimahi jurusan multimedia. Kali ini di semester genap kita masih membahas tentang fotografi. Materinya adalah tentang ukuran bidang pandang gambar, sudut pengambilan gambar, dan teknik pengambilan gambar. Apa nih bedanya dari ketiganya? Kita akan coba bahas. Tapi ada beberapa yang belum diberi contoh gambar atau foto. Nanti ini akan jadi tugas untuk siswa-siswi saya di SMK Negeri 2 Cimahi. Kalian akan diminta untuk mencari foto ya yang sesuai dengan kategori ukuran bidang pandang gambar atau sudut pengambilan gambar yang dimaksudkan. Nanti kamu akan mencari fotonya sendiri, kemudian kamu tempelkan untuk kategori yang sesuai. Oke, jadi perhatikan baik-baik apa yang Ibu jelaskan di sini. Kita mulai. Yang pertama, ukuran bidang pandang gambar. Ada istilah extreme long shoot. Ini biasanya memperlihatkan keseluruhan objek. Kalau itu dikategorikan manusia, maka dia dari atas kepala hingga kaki. Tapi karena dia extreme long shoot, maka background di belakang itu terlihat jelas. Ya, objeknya terlihat full, backgroundnya juga terlihat jelas. Biasanya disebut panorama. Tapi objek ini tidak harus manusia ya, bisa benda, bisa misalnya rumah, atau mungkin ada benda-benda di sekitar mobil dan lain sebagainya. Tapi di sini akan Ibu gambarkan dengan bentuk manusia agar lebih mudah untuk memahaminya. Baik, setelah extreme long shoot, di bawahnya ada long shoot. Long shoot ini hanya memperlihatkan kepala hingga kaki. Background tidak diperlihatkan secara utuh. Ini yang dinamakan long shoot. Paham ya? Siap-siap untuk mengambil gambar long shoot. Oke, berikutnya. Medium long shoot. Ini hanya diperlihatkan dari kepala hingga lutut saja. Nah, ada lagi medium shoot. Medium shoot ini memperlihatkan dari kepala hingga pinggul, separuh badan. Berikutnya ada medium close up. Ini dari kepala hingga dada. Ini biasanya disebut juga dengan pas foto. Pas foto ini masuk ke dalam kategori medium close up. Berikutnya ada close up. Ini dari kepala hingga leher saja. Dia akan memperlihatkan ekspresi dari wajah. Nah, setelah itu ada big close up. Ini lebih jelas lagi dari kepala hingga dagu. Emosional wajahnya lebih jelas terlihat. Kalau benda berarti tidak emosional dari benda tersebut ya yang terlihat ya. Tapi tekstur dari bendanya, apakah itu kasar, halus, itu akan lebih jelas terlihat. Nah, berikutnya adalah extreme close up. Ini hanya memperlihatkan satu bagian seperti mata, hidung, mulut. Itu akan lebih diperjelas. Nah, ini dia untuk beberapa bidang pengambilan gambar. Berikutnya kita akan coba untuk memahami sudut pengambilan gambar atau biasa disebut dengan angle. Yang pertama ada eye level, normal angle. Ini biasanya sejajar dengan mata kita ketika kita melihat objek. Ini seperti misalnya di kamera ini ya, ini terlihat ada ibu sedang berbicara, ini bisa dikategorikan sebagai eye level karena sejajar dengan mata manusia melihat objek yang ada di media tersebut. Baik. Berikutnya bird eye level. Ini biasanya dari ketinggian tertentu. Tidak hanya beberapa jengkal di atas kepala ya, tapi ini sangat tinggi. Bisa di atas gedung. Biasanya pakai drone. Itu untuk menggambarkan bird eye level dari atas pesawat. Nah, itu bisa dikategorikan bird eye level. Tapi kalau nanti kalian akan mencari foto bird eye view-nya ternyata susah, bisa kamu mengambil dari atas rumah. Tidak harus mencari gedung yang tinggi ya. Kamu bisa memfoto sesuatu yang kecil seperti semut. Ya, diambil dari atas. Nah, itu juga bisa. Itu bisa dikategorikan sebagai bird eye view. Berikutnya ada high angle. Ini biasanya hanya sebatas di atas objek saja, beberapa jengkal di atas kepala misalnya. Ya.
Dia memperlihatkan objek ini seperti kerdil atau kecil, tapi tidak setinggi bird eye view. Selanjutnya ada low angle. Nah, ini sudut terendah kamera di bawah objek sehingga mengesankan bahwa objek ini seperti raksasa besar. Nah, kamera ini akan memfoto dari bawah, tapi tidak memperlihatkan alas atau lantai yang diinjak oleh objek. Nah, kalau yang memperlihatkan alas atau dasarnya atau lantai yang diinjak oleh si objek fotonya, ini disebut fork eye level. Jadi ini kamera sejajar sekali dengan dasar atau alas kedudukan objek atau mungkin lebih rendah, sehingga kelihatan untuk lantai atau alas atau dasarnya. Berikutnya, ini dia teknik pengambilan gambar. Untuk teknik pengambilan gambar, karena sulit sekali kalau kalian akan mencari fotonya, dibutuhkan kamera dengan teknologi yang di atas standar, maka untuk teknik pengambilan gambar ini sudah Ibu sajikan foto-fotonya, nanti kamu bisa lihat ya. Yang pertama ada teknik zooming ya. Ini pengambilan gambar dengan memanfaatkan fasilitas zoom pada lensa kamera. Ya, bisa zoom in mendekat, zoom out menjauh. Ini seperti ada gerakan motion. Itu. Langkah-langkahnya kalau kamu nanti ingin mencoba membuat foto dengan teknik zooming. Tapi seperti kita ketahui ya, teknik ini membutuhkan speed sedikit rendah seperti 1/10 detik. Nah, kalau kamera HP kita kadang ada yang tidak menggunakan teknik foto profesional, tidak ada spesifikasi untuk teknik foto profesionalnya. Karena itu sudah Ibu sajikan beberapa gambarnya seperti tadi. Ya, jadi untuk yang teknik pengambilan gambar ini tidak akan dijadikan sebagai tugas. Baik, berikut ada teknik panning seperti ini. Ya, ini gerakan kameranya bergerak menoleh ke kiri dan ke kanan di atas tripod. Dia mengikuti objek yang bergerak selama membidik. Ini disebut teknik panning. Ada beberapa cara, kalau kalian punya fasilitasnya di rumah, boleh silahkan dicoba, diikuti cara-cara langkah-langkah untuk melakukan teknik panning. Berikutnya ada teknik blurring. Ini kebalikan dari teknik panning. Jadi foto ini diambil dengan shutter speed yang rendah. Nah, mungkin untuk teknik-teknik yang lain mungkin akan ada lebih banyak lagi ya. Kalian nanti bisa coba sendiri di rumah. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan teknik blurring. Silakan kalau nanti akan dicoba untuk teknik-teknik ini, tapi memang membutuhkan spesifikasi kamera yang sangat bagus. Tapi untuk blurring, kalau untuk HP, blurring ini sudah ada ya, otomatis. Ya, kayaknya HP-HP zaman sekarang mah udah keren. Bisa kalau hanya untuk mencoba teknik blurring. Gitu. Oke, baik. Saya kira sampai di sini materi dari Ibu. Jangan lupa, ya, tadi sudah dijelaskan untuk penugasannya. Jadi, untuk beberapa slide di depan tadi, mengenai bidang pengambilan gambar dan sudut pengambilan gambar, belum Ibu tampilkan gambarnya. Tugas kalian untuk memfoto sendiri, kemudian menempelkannya, boleh di Word, boleh di PowerPoint, diberi judul yang jelas, nanti kirimkan ke GCR. Oke, Ibu tunggu hasilnya. Kalau masih ada yang belum paham, boleh langsung kontak ke Ibu. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.